Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Jihad STMT, salah satu dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia dengan INDN 09118059003. Saya adalah salah satu dosen yang mengampu mata kuliah pemeliharaan jalan, Quality Engineering, struktur kayu dan studi perencanaan 1. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu tentang pemeliharaan jalan dan jembatan, di mana di dalam mata kuliah ini mempelajari tentang pemeliharaan jalan jembatan khususnya untuk menentukan jenis kerusakan dan cara penanganan dengan menggunakan metode International Roughness Index, metode Surface Distress Index, dan Pavement Condition Index. Dari ketiga metode tersebut akan memberikan gambaran jenis penanganan pemeliharaan apa yang cocok untuk kerusakan pada jalan, apakah masuk dalam kategori rutin, rehabilitasi, ataupun rekonstruksi pada jalan sendiri. Adapun ruang lingkup dari mata kuliah ini adalah yang pertama, bagaimana kita mengetahui kebutuhan tentang pemeliharaan jalan. Yang kedua adalah survei kondisi tentang perkerasan jalan. Yang ketiga adalah tipe dan indikator dari kerusakan jalan dan jembatan. Yang keempat adalah jenis program pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penentuan tebal perkerasan baik rigid maupun flexible index. Adapun capaian pembelajaran sesuai dengan yang disusun dari program studi, maka ditetapkan capaian pembelajaran program studi. Pertama, mampu menerapkan dan mengetahui matematika rekayasa, ilmu dasar, dan konsep ilmu dalam memecahkan persoalan kompleks ilmu keteknik sipilan dalam masyarakat. Yang kedua, menguasai prinsip metode aplikasi peraturan standar pedoman dan manual perencanaan bidang konstruksi bangunan teknik sipil dan manajemen konstruksi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, merancang pelaksanaan, menganalisis, dan mengimplementasikan data hasil eksperimen dan pengujian baik dalam skala laboratorium maupun dalam skala rekayasa berdasarkan kaidah ilmiah yang benar. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan merencanakan tahapan pemeliharaan jalan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan merencanakan tahapan-tahapan survei kondisi jalan dengan menggunakan metode IRI atau International Roughness Index, metode Surface Distress Index, dan Pavement Condition Index, dan jenis-jenis kerusakan serta cara penanganan dari jenis kerusakan yang ada sesuai hasil survei kondisi untuk menentukan program penanganan dalam rutin kondisi, rehabilitasi minor, rehabilitasi mayor, dan penanganan rekonstruksi jalan. Yang ketiga, mampu menjelaskan elemen-elemen dari jembatan dan fungsi serta jenis dari penanganan dari tipe kerusakan pada jembatan. Yang keempat, mampu merencanakan tebal lapis perkerasan lentur dan perkerasan kaku dan metode manual dari metode manual desain perkerasan jalan 2017 berdasarkan lalu lintas dan hasil rendutan balik dari pengujian bengkel membim. Adapun yang menjadi referensi pada mata kuliah ini, yang pertama itu Peraturan Menteri PUPR nomor 13 tahun 2011. Yang kedua, prosedur pemeriksaan jembatan tahun 2021. Yang ketiga adalah kerusakan bahan dan elemen pada jembatan tahun 2021 dan elemen jembatan dari Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2021. Dan yang kelima adalah dari Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Manual Desain Perkerasan Jalan revisi Juni 2017. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan secara e-learning, yaitu secara luring dan daring. Untuk luring dilakukan dengan langsung dalam kelas dan bertatapan muka dengan mahasiswa langsung dan berdiskusi dengan mahasiswa. Sedangkan untuk yang daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Selain menggunakan metode tersebut, saya juga menggunakan LMS dari universitas, yaitu Kalam, di mana mahasiswa akan diundang masuk ke dalam kelas masing-masing untuk dapat mengakses materi perkuliahan, tugas, dan absensi perkuliahan dalam Kalam. Selain metode pengajaran tersebut, ada WhatsApp grup kelas untuk membahas materi atau tugas yang kurang jelas selama perkuliahan berlangsung. Untuk penilaian pada saat awal perkuliahan sudah dilakukan kontrak perkuliahan antara mahasiswa dengan dosen. Adapun yang menjadi penilaian dan perkuliahan adalah kehadiran selama perkuliahan adalah 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 35%, dan UPK 35%. Untuk penilaian dilakukan secara transparan yang bisa langsung dilihat atau diakses oleh mahasiswa melalui aplikasi Siakat yang berada dari universitas. Mungkin cukup sekian. Berikut adalah video proses pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
Hari ini kita bahas tentang mata kuliah pemeliharaan jalan dan jembatan. Nah, sebelum mungkin kita masuk ke perkuliahan, mungkin kita baca doa dulu, mungkin dipimpin oleh salah satunya saja. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kita akan bahas tentang pengenalan dan pentingnya pemeliharaan jalan dan jembatan. Di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana cara kita menjelaskan pengertian tujuan dan pentingnya pemeliharaan jalan. Yang kedua, menjelaskan lingkup dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pemeliharaan jalan. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis kerusakan dan titik rawan pemeliharaan jalan. Nah, adapun outline dari perkuliahan pengenalan pemeliharaan jalan dan jembatan. Yang pertama kita bahas dulu pengenalan, pengertian dan tujuan dari pemeliharaan jalan. Yang kedua lingkup kegiatan dan peraturan. Yang ketiga jenis kerusakan dan titik rawan pemeliharaan jalan dan jembatan. Nah, jadi apa itu pemeliharaan jalan? Pemeliharaan jalan adalah suatu kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal, melayani lalu lintas hingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Nah, di pemeliharaan jalan ada yang namanya pemeliharaan rutin jalan, di mana kegiatan merawat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Nah, untuk pemeliharaan jalan sendiri ini tertuang dalam peraturan Menteri PUPR nomor 13 garing PRT garing M 2011 dengan tata cara pemeliharaan dan penyelidikan jalan. Sekarang kenapa bisa terjadi kerusakan jalan? Nah, di pemeliharaan jalan diperlukan untuk mencegah dan mencegah terjadinya kerusakan yang mungkin terjadi karena lemahnya pada saat pemeliharaan. Yang kedua, perencanaan yang kurang tepat. Yang ketiga, tidak tepatnya mutu pelaksanaan. Yang keempat adalah lemahnya quality control konstruksi. Yang kelima, lemahnya pengawasan konstruksi. Dan yang keenam adalah salah penggunaan pada saat operasional. Nah, di sini yang pertama kita bahas tentang lemahnya pemeliharaan. Nah, lemahnya pemeliharaan sendiri ini terkadang sudah ada indikasi kerusakan-kerusakan pada jalan, tetapi dari pihak yang terkait, baik pemerintah maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tidak segera melakukan perbaikan. Nah, awal mulanya terjadinya mungkin kerusakan pada jalan awalnya retak-retak, tetapi karena tidak dibenahi dengan secara tepat dan secara cepat, akhirnya ada pembiaran sehingga yang tadinya kerusakan jalan ini awalnya hanya retak-retak kecil, tidak lama menjadi lebar retaknya itu menjadi besar. Nah, awalnya dari retak-retak ini bisa merusakkan terjadinya kerusakan dan menyebabkan terjadinya lubang pada jalan. Nah, kalau sudah jadi lubang pada jalan berarti penanganan yang untuk tepatnya itu sudah terlambat. Itu kita harus memperbaiki dari semua, kita harus bongkar aspalnya kembali. Yang kedua ada perencanaan yang kurang tepat. Nah, perencanaan yang kurang tepat ini, yang dimaksud perencanaan kurang tepat, kita hanya merencana untuk lalu lintas ringan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu terjadi peningkatan pada daerah tersebut yang kita bangun jalannya tadi, yang dimana bukan lagi untuk kendaraan ringan tetapi untuk kendaraan berat lagi. Karena kenapa? Ada industri-industri lain yang akan berkembang di wilayah tersebut. Akhirnya terjadi perencanaan yang kurang tepat. Yang tadinya dia hanya merencanakan jalan ini untuk lalu lintas rendah, hanya untuk kendaraan bermobil dan motor, tetapi lambat laun karena perkembangan semakin besar dia punya nilai atau kendaraan besar yang melebihi dari 8 ton sudah melintas di jalan tersebut. Akhirnya perencanaannya yang kurang tepat di sini. Yang ketiga adalah tidak tepatnya mutu pelaksanaan. Nah, untuk tidak tepatnya mutu pelaksanaan ini terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan di jalan raya sendiri. Kenapa tidak tepat? Karena mutu pelaksanaan yang kita harapkan bahwa lalu lintas ini atau jalan ini bisa bertahan selama kurang lebih dalam perencanaan untuk peningkatan jalan itu hanya sebesar 10 tahun. Tetapi karena mutu pelaksanaan pada saat kita melakukan pelaksanaan di lapangan ini tidak sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang berlaku. Akhirnya mutu pelaksanaan jalan yang tadinya kita rancang untuk 10 tahun, seiring dengan berjalannya waktu lambat laun, belum cukup 10 tahun, terkadang hanya 2 atau 3 tahun jalan tersebut sudah mengalami kerusakan.
Nah, ini lemahnya dari mutu pelaksanaan. Yang ketiga, lemahnya quality control konstruksi. Jadi lemahnya quality control konstruksi ini pada saat kita melakukan pembuatan aspal ataupun dari beton tidak melalui atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Di mana spesifikasi yang ada ini mulai mungkin dari kepadatan yang harus mencapai dengan kepadatan 98%. Tetapi karena adanya lemahnya kita dalam mengontrol pada saat kita membuat aspal di AMP ataupun beton di batching plant, kita kurang mengawasi atau kurang mengontrol tentang mutu dari material-material yang kita buat. Seperti itu. Jadi terjadi lemahnya quality control konstruksi. Yang kelima adalah lemahnya pengawasan konstruksi. Nah, lemahnya pengawasan konstruksi ini ketika kita melakukan pelaksanaan di lapangan, terkadang kita lalai dalam pengawasan. Mungkin mulai dari aspal yang datang yang mungkin suhunya sudah tidak sesuai dengan spesifikasi yang berlaku. Untuk aspal sendiri tidak boleh suhunya itu di bawah dari 100 derajat. Nah, tetapi terkadang ada dalam mutu pengawasan konstruksinya kita ini, terkadang karena proses pemadatan yang agak lambat, akhirnya aspal yang sudah tidak bisa dipadatkan lagi tetap kita paksakan untuk padatkan karena tidak mau ada kerugian. Nah, di sini biasa terjadi antara kerjasama antara pihak-pihak terkait. Yang keempat adalah salah penggunaan pada saat operasional. Nah, salah penggunaan pada saat operasional ini sama dengan perencanaan yang kurang tepat. Salah penggunaan pada saat operasional ini yang tadi saya bahasakan bahwa ketika kita melakukan perencanaan, kita hanya merencana untuk kendaraan ringan saja, tidak lebih dari 8 ton. Tapi seiring berjalannya waktu terjadi peningkatan pada daerah perencanaannya kita, akhirnya kendaraan-kendaraan yang lebih dari 8 ton berlalu lintas di jalan tersebut. Akhirnya terjadi kelemahan pada konstruksi aspalnya kita sendiri. Nah, adapun prioritas dari penanganan jalan ini sudah 3 kali dirubah. Ada di Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004. Yang kedua adalah di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Dan yang terakhir adalah Permen PU Nomor 13 Tahun 2011 tentang pemeliharaan jalan. Jadi pemeliharaan jalan ini dengan mengacu ketiga peraturan tadi ada. Nah, di dalam proses penanganan jalan ada 4 proses. Yang pertama action, plan, check, dan do. Dimana yang pertama itu kita awalnya itu mengecek dulu, semua jenis kegiatan atau dari kondisi jalannya sendiri. Nah, setelah itu kita harus melakukan proses atau do, itu adalah survei atau biasa disingkat dengan SILCOM atau survei, investigasi, desain, dan efficient construction operator. Lakukan survei, kita melihat kondisi-kondisi dari jalan tersebut, bagaimana kondisi-kondisi atau tingkat kerusakan atau pada jalan tersebut. Nah, setelah kita melihat terjadi kerusakan pada jalan, kita melakukan investigasi bagaimana kondisi sekitar dari perencanaannya kita yang akan kita rencanakan. Mungkin misalkan kita ambil contoh di depan kampus Urip Sumoharjo, kita melakukan dulu survei terlebih dahulu apa di sekitar Jalan Urip Sumoharjo, bagaimana jenis saluran, bagaimana jenis tanahnya, bagaimana kondisi lalu lintasnya, terus bagaimana kendaraan-kendaraan yang akan lewat. Nah, dari situ kita melakukan investigasi terhadap jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Misalkan di Urip Sumoharjo terjadi retak-retak, kalau di musim penghujan sering terjadi genangan air. Nah, kita melakukan investigasi terhadap saluran bangunan sampingnya. Nah, setelah kita melakukan investigasi, kita memeriksa dari kondisi-kondisi tanah yang sekitar, apakah ada rawa atau apa dan sekitarnya sehingga menyebabkan tanah dari sekitar tersebut menjadi labil. Seperti itu. Yang ketiga adalah kita melakukan desain. Nah, dari survei dan investigasi kita langsung melanjutkan ke desain. Nah, kita di sini mendesain kondisi jalan. Nah, kondisi jalan di sini kita desain berapa dari jumlah lalu lintas yang ada. Jadi sebelumnya itu kita melakukan perhitungan LHR sendiri atau lalu lintas harian rata-rata. Nah, dari hasil hitungan lalu lintasnya sendiri, kita mengetahui bahwa berapa jumlah kendaraan yang akan melintas di jalan tersebut.
dan apa jenis-jenis kendaraan yang akan melintas. Nah, dari situ kita bisa melakukan desain berapa atau bagaimana jenis konstruksi yang akan kita buat dari jalan tersebut. Nah, setelah kita melakukan desain baru line execution, dan yang berikut adalah konstruksi. Nah, konstruksi ini pada saat kita melakukan pekerjaan. Jadi setelah kita melakukan survei, kita melakukan investigasi pada ruas jalan yang akan kita kerja. Yang ketiga adalah kita mendesain. Desainnya ini kita sudah lakukan dari berapa jenis, berapa jumlah kendaraan yang melintas, bagaimana jenis kondisi tanah, bagaimana kondisi bangunan samping, baik saluran samping ini drainasenya sendiri, dan bagaimana sampai ke saluran pembuang. Karena drainase juga ini sangat penting dalam menjamin dari pemeliharaan jalan. Apabila drainase tidak berfungsi dengan baik, maka otomatis jalan akan tergenang, air tidak akan mengalir sehingga menyebabkan genangan pada jalan, dan kita ketahui bahwa aspal sendiri ini adalah musuhnya adalah air. Nah, setelah kita melakukan desain, kita melakukan konstruksi. Nah, sebelum kita melakukan konstruksi ini ada proses-proses yang harus kita lalui. Nah, di mana proses-proses itu yang pertama kita harus melakukan dulu rapat pra-construction meeting atau PCM yang melibatkan 3 unsur, yaitu konsultan, kontraktor, dan pihak owner. Ownernya sendiri adalah dari PU, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu. Nah, dari PCM-nya ini kita akan membahas tentang langkah-langkah atau apa yang harus kita buat dari pekerjaan tersebut. Nah, dari konstruksi juga ini kita akan menghasilkan sebuah job mix, baik job mix desain maupun job mix formula yang akan kita buatkan dalam komposisi campuran yang akan kita gunakan pada saat melakukan pekerjaan. Nah, setelah kita melakukan konstruksi, membangun jalan sesuai dengan spesifikasi yang berlaku, maka kita melakukan operasional daripada area yang sudah kita bangun tadi. Yang tadi kita sudah buat jalannya, kita melakukan operasional bagaimana kita membuka lalu lintas di area konstruksinya kita. Yang terakhir adalah maintenance. Nah, dari setelahnya dilakukan operasi, maka dilakukan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin, berkala, rehab maupun rekonstruksi nantinya. Nah, adapun output yang akan kita dari proses tadi, outputnya adalah bagaimana kita menciptakan suatu jalan atau suatu kondisi jalan yang mampu melayani masyarakat dengan merasa kenyamanan pada jalan tersebut. Nah, apabila jalan ini sudah bagus, tidak ada kerusakan, maka outcome yang akan keluar adalah di mana biaya penyelenggaraan jalan akan turun, biaya operasional kendaraan turun, yang ketiga mobilitas tercapai dan aksesibilitas tercapai. Nah, untuk jalan sendiri, pemeliharaan jalan ini untuk saat ini dilakukan secara proses preservasi jalan, di mana preservasi jalan ini sama adalah kegiatan untuk melakukan pemeliharaan jalan secara berkala maupun secara periodik, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Bagaimana perbedaannya itu antara pemeliharaan rutin, berkala sama rehab? Nah, oke. Jadi pemeliharaan rutin itu adalah suatu kegiatan. Jadi misalkan begini, kita sudah melakukan pengaspalan di ruas. Kita ambil contoh Jalan Urip Sumarjo ya. Kita sudah lakukan pengaspalan, sudah perbaikan semua, mulai dari jalan kita sudah marka, kita sudah potong rumput, saluran kita sudah perbaiki. Nah, proses untuk yang dimaksud dengan pemeliharaan rutin ini hanya pemeliharaan untuk bagian-bagian pendukung dari jalan sendiri, seperti pengecetan marka jalan, pembersihan saluran samping. Tetapi untuk pemeliharaan rutin ini tidak ada perbaikan pada area jalan sendiri yang sudah diaspal. Kalau untuk pemeliharaan berkala ini adalah untuk penanganan sementara untuk meningkatkan atau mengembalikan kondisi minor. Kita mengembalikan kondisi jalan seperti semula. Nah, untuk pemeliharaan berkala sendiri ini kegiatannya adalah hanya penambalan lubang. Jadi ketika ada retak di jalan, kita cutting, kita bongkar yang rusak, yang mengalami kerusakan. Setelah itu kita lakukan perbaikan secara berkala. Kita hanya melakukan patching atau penambalan dengan campuran aspal panas sendiri. Nah, untuk rehabilitasi ini
apabila hasil dari ada survei yang kita lakukan dan melihat nilai kondisi dari jalan itu berada di bawah kondisi buruk atau kondisi sedang, maka kita akan melakukan perbaikan secara rehabilitasi minor. Rehabilitasi minor ini adalah perbaikan secara non struktural. Artinya non struktural ini hanya aspalnya saja yang kita perbaiki. Kita hanya melakukan overlay atau pengaspalan satu lapis saja. Dan untuk pekerjaan yang kedua ada namanya rehabilitasi mayor. Nah, untuk rehabilitasi mayor adalah perbaikan secara untuk mengembalikan semua kondisi atau mengembalikan umur seperti kondisi konstruksi awal. Itu kondisi rehabilitasi mayor. Nah, itu kita melakukan perbaikan secara struktural. Nah, perbaikan secara struktural ini kita bisa melakukan perbaikan mulai bertahap, mulai dari tanah dasar apabila memang tanah dasarnya bermasalah, terus lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah memang kalau memang bermasalah kita ganti, dan aspal ACBC-nya atau aspal konkrit bearing course dengan aspal atau lapis aus di atasnya sendiri kita perbaiki. Tetapi untuk saat ini biasanya untuk rehabilitasi mayor ini hanya perbaikan terhadap ACBC-nya saja, ACBC dan ACBC. Jadi dia hanya overlay secara 2 lapis saja. Dan Gimana itu kalau dengan jembatan? nah, kalau jembatan itu perbaikannya dia ada berapa? Ada hanya pemeliharaan rutin ini hanya pengecetan saja, pengecetan pada bagian barier-barier jembatan, pengecetan pada trotoar dan sebagainya. Nah, untuk perbaikannya sendiri dilihat dari jenis-jenis kerusakannya. Kalau untuk dia pemeliharaan berkala ini juga sama tadi, dilakukan patching atau perbaikan FRP pada lantai-lantai jembatan sendiri. Dan apabila terjadi keropos pada beton, akan dilakukan kegiatan grouting. Grouting ini artinya kita menambal ke bagian yang rusak, bagian pada jembatan, baik lantai maupun bagian dari pilar atau pirdar jembatan sendiri. Itu akan kita perbaiki seperti itu. Terus kalau di jembatan kan ada yang nantinya bagian dari pergantian atau duplikasi. Nah, pergantian ini bisa dilihat apabila sudah tidak mampu lagi jembatan konstruksi tersebut. Kita akan menduplikat ataupun mengganti dari jembatan tersebut. Yang lain misalnya mau ditanyakan? Cukup? Kalau nanti kita lanjut. Nah, di dalam manajemen preservasi, nah di dalam pemeliharaan jalan sendiri ada berapa pendekat pada preservasi. Ada yang pertama itu maintenance atau bersifat pekerjaan preventif. Ada pekerjaan minor yang tadi seperti ditanyakan sama temannya, ada namanya rehab minor, rehab mayor atau masuk dalam proses rehabilitasi, dan ada proses rekonstruksi. Nah, untuk di kegiatan preservasi sendiri masuk ke dalam kegiatan preventif atau pengembalian sementara atau pengembalian kondisi minor saja, hanya untuk melayani atau untuk meningkatkan saja dari jenis kondisi dari jalannya kita sendiri. Jadi seperti itu. Jadi pemeliharaan jalan adalah merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi jalan agar jalan memberikan kenyamanan, keselamatan lalu lintas selama merencana. Yang kedua, konstruksi jalan merupakan investasi modal yang cukup besar sehingga pemeliharaan jalan harus dilakukan karena jika diabaikan akan membutuhkan biaya rekonstruksi yang sangat besar. Yang ketiga adalah karakteristik jalan mengalami penurunan kondisi seiring dengan bertambahnya umur pelayanan. Jadi tujuan dari pemeliharaan jalan yang pertama mempertahankan kondisi jalan. Jadi untuk mempertahankan kondisi jalan ini ada namanya pemeliharaan jalan rutin dan periodik. Diprioritaskan pada jalan nasional yang berkondisi baik dan sedang agar dapat memberikan pelayanan jasa transportasi yang optimal. Yang kedua adalah tujuan dari pemeliharaan jalan untuk menurunkan biaya transportasi, di mana kondisi jalan yang tetap terjaga baik dapat memberikan manfaat bagi penurunan biaya transportasi. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pelayanan prasarana transportasi jalan yang baik, tingkat aksesibilitas yang baik akan mempengaruhi pengembangan ekonomi daerah melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat meningkat iklim investasinya. Jadi untuk kegiatan pemeliharaan jalan sendiri mengutamakan penanganan preservasi jalan untuk mempertahankan kinerja jalan melalui dan atau penanganan pemeliharaan rutin
atau berkala dan perkuatan struktur dukungan bahan dan peralatan penerapan fungsi dari Kasatker, PPK dan sebagainya. Adapun skop dari pemeliharaan ini adalah tadi yang namanya pemeliharaan rutin, yaitu kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Yang kedua, pemeliharaan berkala merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan. Yang ketiga namanya rehabilitasi, merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada jalan sendiri. Terus ada peningkatan struktur. Peningkatan struktur ini seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu memperbaiki dari konstruksi jalan sendiri. Terus ada peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitas ini adalah penanganan jalan dengan memperlebar atau memperkeras, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur. Jadi menambah kapasitas ini yang tadinya kapasitas jalan yang kita gunakan bahwa jalan tadinya hanya 2 lajur, 2 lajur bisa meningkat menjadi 3. Nah, di dalam untuk pemeliharaan jalan ini ada 3 metode untuk atau menilai dari kondisi jalan. Ada kita menggunakan metode International Roughness Index. Nah, International Roughness Index ini dengan menggunakan alat roughness untuk menghitung berapa ketidakrataan pada jalan sendiri. Jadi ketika ada kendaraan berlalu lintas, berapa nilai ketidakrataan jalan. Nah, apabila nilai IRI atau nilai International Roughness Index-nya di bawah dari 4, maka untuk kebutuhan penanganan masih dalam pemeliharaan rutin karena tidak ada kerusakan jalan dan tingkat kemantapannya masih dalam kondisi mantap. Dan begitu juga dalam kondisi sedang 4,1 atau IRI-nya sampai dengan 8 masih masuk ke dalam pemeliharaan berkala atau dalam kondisi mantap. Yang kedua, rusak ringan itu apabila nilai IRI berada 8,1 sampai dengan 12. Yang keempat adalah rusak berat, itu nilai IRI di atas dari 12 atau masuk dalam kondisi jalan tidak mantap. Jadi untuk struktur perkerasannya sendiri itu adalah aspalnya sendiri. Yang kedua, bagian bahu jalan di luar dari bagian dari struktur dari jalannya sendiri. Yang ketiga adalah drainase jalan. Drainase itu adalah bangunan samping atau terus pejalan kaki adalah trotoar, lereng talut. Nah, kalau untuk lereng talutnya sendiri mungkin kalau kita di sini tidak ada, tetapi untuk jalan-jalan daerah terkadang ada lereng talut. Nah, lereng talut jalan ini berfungsi untuk menahan dari bagian ini ya. Lereng talut ini bagian sini itu biasa kita lihat di bagian luar dari jalan. Itu untuk menahan atau supaya tanah yang ada di bagian dari luar daripada bahu akan tertahan dan tidak menjadi kerusakan yang berarti atau penurunan yang akan merusak dari pada konstruksi jalan sendiri. Untuk pemeliharaan jalan sendiri ada skema 2, ada yang pertama skema swakelola, yang kedua adalah dikontrakan dengan skema long segment. Jadi swakelola ini dilakukan atau penggunaan biaya untuk 1 tahun disiapkan oleh satuan kerja atau satker. Yang kedua, pelaksanaan dilakukan unit kerja atau dari dinasnya sendiri. Yang terus untuk yang dikontrakan dengan skema long segment itu dikontrakan bahwa ada kontraktor, ada pihak yang di luar, pihak ketiga di luar dari dinas yang akan melakukan pekerjaan. Jadi kerusakan jalan itu dapat dibedakan atas 2, fungsional dan struktural. Kerusakan struktural karena perkerasan tidak mampu menanggung beban lalu lintas. Yang kedua adalah kerusakan fungsional karena kenyamanan dan keamanan pengguna jalan terganggu. Hal ini dapat berakibat pada biaya pemeliharaan kendaraan sendiri. Mungkin sekian perkuliahan hari ini. Nanti tugas yaitu bagaimana menilai kondisi dari kerusakan jalan yang ada di luar. Nanti adik-adik buat salah satu, kita mungkin mengambil kondisi jalan di Urip Sumiharjo saja. Jadi nanti teman-teman buat kelompok. Nanti kelompoknya ini setiap kelompok terdiri dari 5 orang akan menilai bagaimana nilai kondisi jalan yang ada pada ruas jalan tersebut. Nah, nanti kita akan menggunakan metode Surface Distress Index, yang dimana Surface Distress Index adalah kita mengukur mulai dari berapa dimensi dari lubang, dimensi dari kerusakan jalan. Yang kedua adalah berapa jumlah lubang per 100 meternya. Dan yang ketiga adanya alur atau bekas roda ban pada jalan sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan baca doa kembali dipimpin dengan saudara. Itulah tadi perkuliahan pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa setelah belajar sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih atas kesempatannya adik-adik semua. Saya akhiri perkuliahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.